Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada salah satu hadiah termahal yang pernah diberikan oleh seorang manusia kepada orang yang sangat dikasihinya. Nah, pada tahun 1632 ya, sejarah dunia mencatat seorang raja itu membangun sebuah bangunan mewah sebagai hadiah bagi istrinya yang sangat dikasihinya. Ya. Siapakah dia? Dia adalah Raja Mughal, ya, namanya Shah Jahan. Mughal itu di India, Bapak Ibu Saudara, di negara India. Nah, sang raja membangun bangunan mewah ini, megah ini, itu sebagai kado atau hadiah termahal yang pernah tercatat dalam sejarah dunia. Ya. Dia berlokasi di kota Agra, kurang lebih 3 jam dari di selatan New Delhi. New Delhi itu ibu kotanya India, ya. Nah, nama bangunan itu adalah Taj Mahal, ya. Bapak Ibu Saudara pasti sudah pernah melihat bangunan ini, ya. Nah, Shah Jahan, raja itu mendirikan bangunan ini untuk memenuhi permintaan terakhir dari istrinya, yang istrinya ini berasal dari Persia, ya. Istrinya ini bernama Mumtaz Mahal, ya. Istrinya ini sangat dikasihinya. Ya, karena istrinya ini memberikan anak yang begitu banyak buat dia, dan sayangnya istrinya ini, ya, Ratu Mumtaz Mahal itu meninggal saat melahirkan anak ke-14, ya. Nah, setelah bangunan ini jadi, makam istrinya, ya, kuburan istrinya itu dipindahkan ke sini. Nah, konon dia pembangunan Taj Mahal ini, bangunan megah ini itu menghabiskan uang sebesar kurang lebih 900 juta dolar, ya, US dollar. Nah, butuh lebih dari 22 tahun Bapak Ibu Saudara untuk membangun bangunan megah ini. Walaupun sudah melibatkan kurang lebih 20.000 pekerja dan juga melibatkan ada 1.000 ekor gajah, ya, untuk membawa-bawa bahan-bahan bangunan, membangun bangunan ini. Nah, Taj Mahal termasuk salah satu dari 7 keajaiban dunia, Bapak Ibu Saudara, dan ditetapkan sebagai salah satu situs warisan oleh Badan PBB UNESCO pada tahun 1983. Nah, Taj Mahal ini dibangun menggunakan marmer putih, ya, dan dinobatkan sebagai bangunan paling simetris di dunia. Simetris itu artinya kanan kirinya seimbang, sama, ya. Nah, pada dindingnya itu penuh dengan dekorasi batu-batu mulia, ya. Ada 28 jenis batu mulia yang berbeda, ya, termasuk batu rubi dan zamrud. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini hadiah termahal yang pernah tercatat di sejarah dunia. Nah, dalam sejarah kehidupan Bapak Ibu Saudara, apa hadiah termahal yang pernah Bapak Ibu Saudara berikan kepada sesama, ya, kepada mungkin istri tercinta, kepada suami tercinta, kepada saudara, kepada sahabat, ya, atau kepada orang tua mungkin, ya. Apa hadiah termahal yang pernah Bapak Ibu Saudara berikan? Ya. Bapak Ibu Saudara, kita semua di sini pasti mencintai Tuhan. Amin. Amin, ya. Atau mungkin kita semua di sini mengaku mencintai Tuhan, ya. Karena mencintai Tuhan itu tidak mudah, ya. Setidaknya kita menyatakan kita cinta Tuhan. Nah, proses untuk mencintai Tuhan itu memerlukan pengorbanan, memerlukan segala-galanya dalam hidup kita, ya. Nah, apa hadiah termahal yang bisa kita berikan, hadiah terbaik yang bisa kita berikan kepada Tuhan, Raja Semesta Alam ini? Ya, tadi lagu terakhir dinyanyikan, dengan apa aku membalas kebaikan Tuhan, ya. Nah, yuk kita sama-sama lihat kira-kira hadiah terbaik apa, yang termahal apa yang bisa kita berikan buat Sang Raja, Sang Maha Besar, pemilik alam semesta ini. Hadiah itu bukanlah uang kita, bukan materi, ya. Karena apa? Dia memiliki itu semua. Bukan waktu kita juga, bukan kepintaran kita, ya. Tetapi hadiah terbaik dan termahal yang bisa kita berikan kepada Dia, kepada Tuhan, itu adalah hati kita, ya. Nah, sebagian besar dari kita di sini pasti pernah menyanyikan lagu, ya, di gereja pasti itu kurang lebih berbunyi, Tuhan, ku berikan hatiku, Tuhan, aku persembahkan hatiku untuk Engkau.
Nah, apakah kita sudah benar-benar memenuhi apa yang kita nyanyikan itu? Ya, atau sekedar kita nyanyi karena ritual gereja ya, ibadah gereja, worship leader arahkan kita untuk menyanyikan lagu itu. Kita persembahkan hati, mempersembahkan hidup, mempersembahkan hati kita buat Tuhan di nyanyian itu. Nah, ya, apakah kita sudah memenuhi nyanyian kita itu, ucapan mulut kita itu? Tentunya kita mestinya ya sebagai manusia yaitu harus berpegang dan memenuhi apa yang kita ucapkan, apa yang kita katakan, apalagi yang kita katakan kita tujukan kepada pemilik hidup kita, ya. Nah, hati seperti apa yang kita persembahkan kepadanya? Apakah hati yang bersih, hati yang indah dan nyaman sebagai bait tempat Tuhan bertata? Ya, firman Tuhan katakan tubuh kita adalah bait Allah, ya. Atau hati yang kita persembahkan itu hati yang sempit, hati yang kotor, tidak nyaman, ya, lalu bau, penuh sesak, ya, dengan hal-hal yang menggerogotinya. Ya. Nah, hati itu adalah pusat kehidupan manusia, Bapak Ibu Saudara. Kita umumnya berpikir bahwa otak itu adalah pusat dan pengatur semua kegiatan manusia. Tetapi Alkitab menyatakan bahwa hati adalah pusat. Mengapa? Karena hatilah yang menentukan pikiran kita, perasaan kita, dan kehendak atau tindakan kita. Ya. Mari kita lihat buktinya ya di Alkitab ya. Hati itu sebagai pusat dari intelektual, pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Saya akan bacakan saja Bapak Ibu Saudara karena ini banyak. Hati sebagai pusat pikiran manusia. Dikatakan di Mazmur 19 ayat 15, mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Kemudian yang kedua, Mazmur 119 ayat 11, dikatakan dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Nah, terus kita juga berpikir dalam hati. Di Markus 2 ayat 8 ya, Markus 2 ayat 8 dikatakan, tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Ya. Nah, terus Roma 10 ayat 9 dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ya, itu yang pertama. Hati itu sebagai pusat pikiran. Kemudian kedua, hati sebagai pusat perasaan manusia. Nah, ini ada di ayat Alkitab di Amsal 17 ayat 22. Kita semua pasti tahu ayat ini. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, di hati itu juga timbul perasaan takut ya. Di Ulangan 5 ayat 29 dikatakan, kiranya hati mereka selalu begitu, yakni takut akan daku dan berpegang pada segala perintahku, supaya baik keadaan mereka dan anak-anak mereka untuk selama-lamanya. Nah, dari hati juga timbul perasaan khawatir, perasaan takut, tawar, kecut ya, dan sebagainya. Itu tertulis di Yosua ayat 1 ayat 9. Saya bacakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ya, oke. Nah, yang pertama hati sebagai pusat pikiran, kedua pusat perasaan, dan ketiga sekarang hati sebagai pusat kehendak manusia. Dikatakan di firman Tuhan di Keluaran 4 ayat 21, Bapak Ibu Saudara, saya bacakan saja. Firman Tuhan kepada Musa, pada waktu engkau hendak kembali ini ke Mesir, ingatlah supaya segala mujizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu kau perbuat di depan Firaun. Tetapi aku akan mengeraskan hatinya sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Nah, dari hati itu timbul kehendak untuk
menjadi keras ya, menolak firman atau menerima firman. Nah, lalu yang kedua di Imamat 26 ayat 41, bukti bahwa hati kita adalah pusat kehendak kita adalah dikatakan, aku pun bertindak melawan mereka dan membawa mereka ke negeri musuh mereka. Atau bila kemudian hati mereka yang tidak bersunat itu telah tunduk dan mereka telah membayar pulih kesalahan mereka. Nah, hati yang tunduk, kehendak kita untuk tunduk sama Tuhan itu ada di hati kita. Amin. Nah, betapa penting hati kita Bapak Ibu Saudara. Itu seperti seluruh hidup kita. Seperti seluruh hidup kita. Pusat dari diri kita Bapak Ibu Saudara. Hati itu memainkan peran penting dalam setiap aspek kehidupan kita, dalam seluruh kehidupan kita malah. Ya, hati yang bersih akan menghasilkan pikiran yang bersih, ya, dan tindakan yang bersih dan baik. Nah, sebaliknya, hati yang kotor, pikiran yang dihasilkannya pun kotor, dan terlebih lagi tindakan kita pun akan mengarah pada hal-hal yang kotor jika hati kita tidak bersih, Bapak Ibu Saudara. Jadi pikiran, perkataan, perbuatan, dan tindakan kita itu adalah cerminan dari kondisi hati kita, ya. Nah, oleh karena hati merupakan pusat kehidupan kita, tentunya kita pun harus terus mengupayakan supaya hati kita ini tetap murni dan bersih. Terlebih kalau kita ingin memberikan hadiah hati kita itu sebagai persembahan yang termahal, persembahan terbaik, sebagai bentuk balasan kita akan kebaikan Tuhan. Ya, amin. Nah, siang hari ini Bapak Ibu Saudara, mari saya ajak kita semua yang tidak terkecuali kita bedah hati kita masing-masing di sini. Ya, amin. Mau ya? Nah, umumnya ada 3 hal atau 3 faktor yang mempengaruhi hati kita, ya, yang bisa membuat hati kita kotor atau tercemar, ya, yang bisa membuat hati kita jadi di sudut hati kita ada kotoran, ya, nggak bersih. Dan itu merupakan hal serius yang harus kita bereskan sebagai wujud kekristenan kita yang benar. Amin. Ya, itu kita harus bereskan. Karena hati ini sangat penting, ya, pusat dari hidup kita. Saya ulangi lagi, hati itu adalah pusat kehidupan kita, pusat diri kita, ya. Nah, 3 hal yang mempengaruhi hati kita. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, apa itu? Dosa. Ya. Mari kita buka di Markus 7 ayat 21 sampai 23. Kita baca sama-sama Bapak Ibu Saudara sambil Roh Kudus menuntun kita, ya, membedah hati kita masing-masing. Pribadi lepas pribadi, ya. Gak ada orang lain yang tahu, ya. Orang sebelah gak tahu, pasangan hidup kita pun tidak tahu bagaimana kondisi hati kita saat ini. Yang tahu hanyalah Roh Kudus. Kenapa? Karena Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita. Jadi Roh Kudus yang tahu dia nyaman atau tidak, ya, tinggal di hati kita. Markus 7 ayat 21 sampai 23. Kita baca sama-sama Bapak Ibu. 3, 2, 1. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Ya. Timbul dari dalam, timbul dari hati. Mari kita cek satu persatu Bapak Ibu Saudara. Apakah di hati kita masih ada pikiran jahat? Apakah di hati kita masih ada unsur percabulan? Apakah masih ada iri hati? Ya, apakah masih ada hawa nafsu? Ya. Mungkin kadarnya nggak besar Bapak Ibu Saudara, ya, karena kita tiap minggu, tiap hari mungkin sering dengerin khotbah yang itu semakin membersihkan hati kita, ya. Tapi sekecil apapun di sudut hati kita yang paling dalam ada sedikit kotoran, itu Roh Kudus tidak nyaman Bapak Ibu Saudara. Itu bukan persembahan yang termahal, terbaik buat Tuhan. Ya,
kita cek masing-masing. Ya. Dosa apa lagi yang Tuhan ingatkan saat ini untuk segera kita tinggalkan? Ya. Nah, kemudian yang kedua yang mempengaruhi hati kita adalah keterikatan dengan dunia. Kita baca di Lukas 21 ayat 34 sampai 36. Sama-sama ya, kita baca. 3, 2, 1. Jagalah dirimu supaya hatimu, ya, mau ditampilkan ya, Lukas 21 ayat 34 sampai 36. Kita ulang, 3, 2, 1. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jeratan. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini, dan ya sampai berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Ayat 36, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Amin. Ya. Keterikatan dengan dunia, ya, hal-hal dunia, tempat kita beraktivitas dan sebagainya, itu pasti mempengaruhi kondisi hati kita setiap hari, ya. Nah, keterikatan dunia itu, kepentingan dunia itu seperti apa? Terkadang kita masih mengharapkan ada namanya kehormatan, ya, mengharapkan kehormatan dari sesama kita, ya. Kemudian kita mencari pujian, kita mencari sanjungan, ya, gila hormat. Nah, semestinya ya, kalau kita memiliki hati yang bersih, hati yang benar-benar dikuasai seluruhnya oleh Roh Kudus, ditempati seluruhnya oleh Roh Kudus, itu kita ekstrimnya akan berpikir bahwa I am nothing, saya nggak ada apa-apanya, ya. Tapi God is everything, ya, Tuhanlah segalanya. Kenapa? Karena ruang hati kita itu udah nggak ada tempat buat diri kita. Ruang hati kita benar-benar sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, ya. Roh Kudus bisa memenuhi dengan penuh. Kenapa? Karena di ruang hati kita sudah bersih, tidak ada lagi sudut-sudut yang masih kotor, ya. Tidak lagi ada unsur dunia, kecintaan dunia yang menempati isi hati kita, ya. Nah, yang pertama dosa, yang kedua keterikatan dunia. Nah, yang ketiga yang mempengaruhi hati kita adalah hubungan dengan sesama. Nah, ini perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara, ya. Ini yang sering mungkin kita alami sehari demi sehari dalam hidup kita. Kita baca sama-sama di Markus 11 ayat 25 sampai 26, ya. Hubungan dengan sesama itu, interaksi kita dengan sesama itu bisa mempengaruhi hati kita. Kita baca di Mazmur 11 ayat 25, sama-sama, 1, 2, 3. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Ayat 26, tapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Amin. Nah, ini ayat cukup berat, ya, buat orang-orang yang gampang tersinggung, ya, gampang sakit hati, ya, gampang kesal, ya, terutama dengan sesamanya. Nah, lalu di Matius 5 ayat 23 sampai 24. Yuk kita baca sama-sama lagi. Matius 5 ayat 23 sampai 24, ya. 3, 2, 1. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Ya, Bapak Ibu Saudara, di Injil Markus dan Matius itu, ya, mereka termasuk Injil sinoptik, jadi sudut pandangnya sama, ya. Jadi di Markus itu dikatakan kalau mau berdoa masih ada ganjelan itu ampuni dulu supaya kita bisa datang berdoa dengan plong, ya.
Nah, di Matius dikatakan mempersembahkan persembahan. Ya. Nah, mempersembahkan persembahan bisa juga mempersembahkan nyanyian pujian buat Tuhan, ya. Bisa juga mempersembahkan doa, ya, berdialog dengan Tuhan. Nah, sama-sama dikatakan bahwa kalau kita masih punya gesekan dengan saudara kita, ya, dengan orang dekat kita pada saat hari itu, hari ini misalnya, tadi siang, tadi pagi, ya. Kalau kita lagi berselisih paham misalnya, atau bercekcok, ya, atau ada yang berbuat kesalahan sama kita dan kemudian kita kesal, kira-kira kalau mau berdoa gampang tidak Bapak Ibu Saudara? Nah, Bapak Ibu Saudara pasti pernah ngalamin, ya, tidak gampang, ya. Rasanya kok mau connect dengan Tuhan tuh mentok gitu. Kenapa? Karena masih ada ganjelan di hati kita. Nah, ayat ini ya dan amin, ya. Di Markus dan Matius ini benar-benar luar biasa ayat ini, ya. Tuhan tahu isi hati kita. Tuhan tuh tahu kondisi kita karena Tuhan yang ciptakan kita, ya. Dia tahu hati itu kalau masih ada ganjelan itu susah untuk hadap pada Tuhan, ya. Nah, itu yang harus kita bereskan supaya kita tidak sulit berdoa. Di sini pasti sering ngalamin doa 5 menit itu rasa udah nyerah deh, ya. Pengen ngerjain yang lain, kepikiran hal yang lain, ya. Pengen udahan ya Tuhan, ya. Amin, ya. Segala kemuliaan hanya bagimu. Amin Tuhan. 5 menit saja loh. Nah, coba cek Bapak Ibu Saudara, apakah masih ada ganjelan yang membuat kita tuh tidak betah di hadapan Tuhan? Ya, cek, ya. Nah, yang sudah lama tidak berdoa mungkin ada, ya. Tapi saya harap nggak ada di sini, ya. Nah, itu juga cek, ya. Apakah ada ganjelan, masih ada sisa-sisa kepahitan, sisa-sisa kekesalan kita sama orang-orang yang telah mengecewakan kita. Ada orang-orang yang masih mengkhianati kita, yang kita masih ada di sudut hati kita, yang nggak ada orang yang tahu, bahkan istri suami kita nggak tahu, ya, pasangan hidup kita yang paling dekat juga nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Nah, Tuhan ingatkan, itu harus dibereskan dulu, ya. Nah, inisiatif Bapak Ibu Saudara, kita datang kepada sesama kita itu. Jangan buang waktu, ya, jangan buang waktu. Ya, waktu terus berjalan, ya. Segera ambil inisiatif. Jika ada orang atau sesama kita yang masih ganjal sama kita, masih crash sama kita, ya, datang pada dia. Kita nggak apa-apa, kita katakan minta maaf dulu kepada dia, walaupun mungkin kita nggak salah, ya. Itulah kekristenan luar biasa, ya, kerendahan hati, ya. Supaya hati kita tidak ada tuduhan dan kita bisa menghadap Tuhan dengan plong dan dengan damai. Tapi ada kalanya situasi di mana kita punya sesama yang kita crash, ya, yang kita bergesekan, yang mengkhianati kita, masih ada ganjelan dan kita tidak bisa menghubungi dia. Atau mungkin kita belum siap menghubungi dia, Bapak Ibu Saudara. Jangankan menghubungi, lihat mukanya aja belum siap, ya. Nah, itu gimana? Paksakan diri datang kepada Tuhan. Paksakan diri datang pada Tuhan. Walaupun saya tahu itu tidak mudah, tapi itu harus, ya. Kita harus paksakan diri datang pada Tuhan, walaupun rasanya mentok, ya, tapi nggak apa-apa. Datang dengan iman, bukan dengan perasaan, bukan dengan emosi, ya. Jangan dengan tuduhan-tuduhan, ya. Kita datang pada Tuhan dan katakan pada Tuhan tentang ganjalan-ganjalan itu, tentang perasaan kita terhadap orang yang telah mengkhianati kita, tentang orang yang telah merugikan kita, ya, tentang orang yang telah membuat kita menderita. Letakkan itu di kaki Tuhan, serahkan padanya, ya. Dan katakan juga pada Tuhan, saudara mengampuni dia, ya, walaupun itu sulit, ya. Tapi sambil mencari waktu, ya, sambil tunggu waktu, ya, karena bagaimanapun kita manusia itu butuh waktu, ya, butuh waktu. Ibarat kita dikhianati, kita dilukai, itu ada baret di hati kita, ya. Nanti di slide berikutnya kita lihat ada baretan, ya.
itu butuh waktu ya. Kalau kaki kita tergores sesuatu, kita tempel dengan perban atau antiseptik, itu tidak langsung sembuh kan? Ya, sama hati kita juga begitu. Ya, nggak apa-apa. Kita paksakan diri datang pada Tuhan, katakan padanya, Tuhan, ganjelan-ganjelan itu, saya ingin lepaskan itu, saya ingin sembuh, saya ingin punya hubungan yang baik dengan sesama saya itu. Walaupun dia telah mengkhianati saya ampuni dia. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin ya. Nah, supaya hati kita benar-benar bersih dan tidak ada ganjalan ya. Minta Roh Kudus untuk menyelidiki dan menyingkapkan pada kita ya. Yuk kita nyanyikan satu lagu ya. Tuhan menyelidiki. Ya. Hanya Roh Kudus yang tahu isi hati kita. Ya, hanya Roh Kudus yang tahu sudut-sudut di hati kita yang masih perlu dibereskan. Tuhan menyelidiki jalan hidupku, Dia tahu bila ku duduk atau berdiri, Dia mengerti dengan sempurna pikiran dan isi hatiku. Sebelum lidahku ini mengucapkan kata, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui. Dari belakang dan dari depan, Kau urus segenap hidupku. Buka hati Bapak Ibu Saudara. Dia urus mendapat Kau periksa adakah jalan hidupku serong. Tuhanku, tuntun aku, bawaku sampai ke surga. Kita ulangi dari depan Bapak Ibu Saudara. Tuhan menyelidiki jalan hidupku, Dia tahu bila ku duduk atau berdiri, Dia mengerti dengan sempurna pikiran dan isi hatiku. Yes, Lord. Sebelum lidahku ini mengucapkan kata, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui. Dari belakang dan dari depan, Kau kurung segenap hidupku. Kami buka hati, periksa Tuhan. Roh Kudus periksa bedah hati kami. Selidikilah dan kenali aku. Yes, Lord. Semoga Roh Kudus Kau bekerja lawan kami. Adakah jalan hidupku serong. Tuhanku, tuntun aku, bawaku sampai ke surga. Ini buka hatiku, ini buka hatiku.
Sedia kau periksa selalu, adakah jalan hidupku sero. Katakan pada Tuhan, Tuhanku, tuntun aku, bawaku sampai surga. Tuhanku, tuntun aku, bawaku sampai surga. Sekali lagi katakan, Tuhanku, tuntun aku, bawaku sampai surga. Saya berdoa saudara, Roh Kudus sedang membedah hati saudara, membedah hati saya juga ya. Hanya Roh Kudus yang tahu isi hati kita ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekarang langkah-langkah kita untuk membedah hati kita ya, untuk mengoperasi hati kita ya, untuk membersihkan segala kekotoran-kotoran yang dalam hati kita. Bagaimana langkah-langkah operasi hati? Yang pertama, bergaul dengan Allah ya, tidak lain tidak bukan, ini jalan untuk kita bisa benar-benar mengoperasi hati kita. Nah, itulah pentingnya kita berdoa dengan teratur dan dengan intensional ya. Kenapa? Karena dengan berdoa kita kan berinteraksi dengan Tuhan. Kita berdua-duaan dengan Tuhan ya. Sehingga itu akan menjadikan kita semakin serupa dengan Dia. Ambil contoh Bapak Ibu Saudara suami istri yang sudah hidup puluhan tahun ya. Itu kalau kita lihat kadang mukanya itu seperti kakak adik ya. Mirip ya, semakin lama semakin mirip. Nah, bagaimana jadinya kalau kita punya waktu yang intensif dengan Tuhan? Kita bersama-sama dengan Tuhan dengan begitu waktu yang cukup lama, kita pasti akan semakin seperti dengan Tuhan, mirip, serupa dengan Tuhan. Amin. Ya. Nah, kita semakin juga hati kita diubahkan oleh Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan pasti mengingatkan kita tentang ganjelan-ganjelan itu, tentang kekotoran di sudut hati kita yang bahkan mungkin kadang kita nggak tahu loh Bapak Ibu Saudara, masih ada sedikit kekotoran di hati kita. Nah, itu Roh Kudus akan singkapkan, Tuhan akan singkapkan pada kita, asal kita bergaul intensif dengan Dia, dan juga kita katakan pada Dia, Tuhan periksa hatiku, seperti lagu tadi ya, periksa hatiku. Bapak Ibu, jangan kita berharap ada perubahan yang signifikan jika tiap hari kita hanya punya waktu 10 menit bersama Dia. Kalau kita punya waktu 10 menit bersama Tuhan, artinya waktu kita sama dunia dalam satu hari itu berapa lama? 23 jam 50 menit Bapak Ibu Saudara ya. Nah, tidak heran daya tarik dunia itu biasa akan menyeret kita makin menyerupai dunia, karena kita memberi porsi waktu yang tidak seimbang dengan waktu kita dengan Tuhan ya. Yang pertama, langkah-langkah kita mengoperasi hati kita ya, bergaul dengan Allah ya. Kemudian yang kedua, menjaga pergaulan dengan sesama. Nah, ini penting Bapak Ibu Saudara, karena yang mempengaruhi hati kita tadi adalah salah satunya hubungan dengan sesama. Nah, menjaga pergaulan kita dengan sesama di sini berkata bahwa maksudnya adalah dengan siapa kita bergaul itu akan mempengaruhi hati kita. Nah, makanya kita harus selektif dalam memilih teman, dalam memilih orang-orang yang akan berinteraksi dengan kita setiap harinya.
Tapi ini tidak bisa kita atur Bapak Ibu Saudara. Ya, pasti ada dalam pekerjaan kita sehari-hari, dalam bisnis kita, dalam perjalanan kita sehari-hari, kita pasti ketemu orang-orang yang bisa memberi pengaruh negatif pada kita, bisa mengotori hati kita, ya. Nah, jadi ini kita perlu hikmat dari Tuhan untuk kita tidak terpengaruh oleh mereka, ya. Nah, tapi ini bukan menjadikan kita menjadi eksklusif, Bapak Ibu Saudara. Seperti saya bilang tadi, saya katakan tadi bahwa dalam kehidupan kita nggak bisa ngatur itu, ya. Pasti ada aja orang-orang yang mempengaruhi hati kita, ya. Nah, kita sebagai yang punya hati itu jangan sampai terpengaruh, ya. Malah kita yang harus sebenarnya mempengaruhi mereka, karena Alkitab katakan kita menjadi garam dan terang bagi mereka, ya. Jangan sampai ya kita menjadi terseret oleh mereka dan yang tidak mengenal Tuhan dan malah membawa kita pada percintaan dunia yang semakin besar, ya. Nah, itu hati-hati, kita berwaspada untuk itu. Nah, yang pertama untuk operasi hati, pertama bergaul dengan Allah, yang kedua menjaga pergaulan dengan sesama, ya, selektif dalam berinteraksi. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, bergantung kepada Roh Kudus. Nah, saya katakan tadi bahwa hanya Roh Kudus yang tahu persis isi hati kita, karena Roh Kudus yang tinggal di hati kita. Baiknya, ya. Jadi Roh Kudus tahu kapan dia nyaman, tidak nyaman, itu dia tahu. Makanya kita perlu minta tuntunan Roh Kudus untuk memberitahu kita kotoran apa yang masih ada di hati kita, ya. Nah, mari kita baca di Yohanes 7 ayat 38 sampai 39. Ya. Yohanes 7 ayat 38 sampai 39. Kita baca sama-sama Bapak Ibu Saudara. 3, 2, 1. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Nah, jangan bingung Bapak Ibu Saudara, Yohanes ini ditulis pada saat sebelum Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus, ya, sebelum Yesus naik ke surga dan Roh Kudus turun. Roh Kudus itu dicurahkan bagi kita ini juga suatu penggenapan dari kitab Perjanjian Lama di Yoel 2 ayat 28, ya. Tuhan berkata bahwa dia akan mencurahkan Roh Kudus, rohnya kepada manusia, ya. Nah, jadi kita harus bergantung pada Roh Kudus, karena Roh Kuduslah yang menempati hati kita, ya. Nah, kita berdoa supaya Roh Kudus terus mengingatkan kita, menginsafkan kita, menegur kita, ya. Jangan keraskan hati, ya. Jangan keraskan hati, biarlah Roh Kudus menegur kita dan kita menuruti apa yang Dia sampaikan pada kita. Langsung kita bereskan. Amin. Ya. Oke. Saya akan tutup Bapak Ibu Saudara dengan satu perumpamaan. Ya. Bapak Ibu Saudara, bayangkan satu botol tinta berisi satu botol kecil berisi tinta hitam, ya. Nah, satu botol tinta hitam ini coba kita tuangkan ke satu ember berisi air bersih, ya. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Segera air dalam ember itu berubah menjadi hitam, ya. Nah, tetapi bagaimana kalau sebotol tinta hitam ini kita tuangkan ke lautan luas, ya, ke laut di pantai Melasti yang biru indah itu, ya. Apa yang terjadi? Apakah laut itu berubah jadi hitam? Tidak. Mungkin sebentar aja dia ada keruh sedikit, tapi kemudian hilang.
dalam sekejap hilang, dan lautan itu tetap biru, tetap indah, ya. Nah, tinta hitam ini bicara apa, Bapak Ibu Saudara? Tinta hitam ini bicara soal stimulan, rangsang dari luar yang menyentuh kita, yang mengenai hati kita. Ya. Tinta hitam ini setiap hari pasti terpercik kepada diri kita. Nah, tinta hitam ini stimulan, ya, rangsang. Rangsang dari luar itu contohnya banyak, Bapak Ibu Saudara. Permasalahan, ya, yang hadir dalam hidup kita sehari-hari. Kemudian hal-hal yang mengecewakan, ya, sesama yang merugikan kita, sesama yang mengkhianati kita. Itu semua ibarat sebotol tinta hitam itu mengenai hati kita. Nah, apakah hati kita itu sebesar ember tadi? Yang begitu ada rangsang, ada hal yang mengecewakan, itu kita langsung berubah keruh. Hati kita langsung keruh. Kita jadi emosi, ya. Kita jadi marah-marah, uring-uringan. Atau hati kita seluas Samudra Hindia di pantai Melasti tadi. Yang luas. Hati kita luas. Sehingga pada saat ada rangsang stimulan itu, ada tinta hitam, ya, tertuang ke hati kita tetap biru, Bapak Ibu Saudara. Hati kita tetap biru. Kenapa? Karena hati kita luas, seluas samudra biru itu. Amin. Nah, Bapak Ibu yang bisa mengecek apakah hati Bapak Ibu sebesar ember atau malah sebesar mangkok mie ayam, atau sebesar danau, ya, atau seluas samudra biru, ya. Mari kita cek masing-masing, ya. Lepas dari ibadah ini, kita ambil waktu, kita cek kira-kira kalau tinta hitam itu, sebotol tinta hitam kecil itu kena ke kita jadi keruh nggak? Atau kita tetap biru, kita tetap tenang, kita tetap seperti samudra yang indah, yang masih tetap bisa dinikmati orang, ya, bisa dinikmati orang dengan birunya, dengan indahnya. Hati kita begitu luas, tidak picik, tidak sempit, tidak kotor. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, mari kita mohon rahmat agar kita selalu mampu menjaga kesucian hati kita. Mari kita nyanyikan satu lagu, ya, terakhir. Kita nyanyikan sama-sama, Bapak Ibu Saudara. Hati takut akan Engkau Tuhanku, perhatikan firman-Mu setiap hari. Jadikanku anak-anak bagi Engkau Bapakku. Tuhanku mau patuhi. Berikan aku hati pegang akan suara Tuhanku, perhatikan kehendak-Mu setiap hari. Jadikan semua rencana-Mu genap dalam hidupku. Tuhan, ku mau turuti. Hidupku
Tuhanku setiap hari. Jadikan ku anak taat bagi Engkau Bapakku. Tuhan, ku mau patuhi doa kami Bapa. Tahu hati bergerak akan suara Tuhanku, perhatikan kehendakmu setiap hari. Jadikan semua rencanamu genap dalam hidupku. Tuhan, ku mau turuti. Ku ingin berkenan, ku ingin berkenan selalu di hadapanmu, menjadi pribadi seperti yang Kau inginkan. Yesus, tujuan hidupku hanya Engkau Yesus. Ku ingin berkenan, ku ingin berkenan selalu di hadapanmu, menjadi pribadi seperti yang Kau inginkan. Yesus, tujuan hidupku hanya Engkau Yesus. Ku ingin berkenan, ku ingin berkenan selalu di hadapanmu, menjadi pribadi seperti yang Kau inginkan. Yesus, tujuan hidupku hanya Engkau Yesus. Terus jemaat nyanyikan, ku ingin berkenan. Bapa di surga, ini doa kami Tuhan. Tidak ada yang tahu isi hati kami, bahkan pasangan kami yang terdekat pun tidak tahu. Bahkan kami sendiri pun tidak tahu kalau masih ada sedikit ganjalan, sedikit kotoran dalam hati kami. Kami minta saat ini Roh Kudus-Mu membedah, mengoperasi hati kami, sehingga hati kami bersih, murni, indah, seluas samudra biru. Terus bekerja Bapa. Roh Kudus, singkapkan bagi kami, biarkan kami menindaklanjutinya. Tidak buang waktu, segera kami bersih, segera kami sapu, segera kami ambil langkah untuk membersihkan hati kami. Karena kami rindu mempersembahkan hati kami, kami rindu mempersembahkan hati kami. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Saya undang Bapak Ibu Saudara makin berdiri. Terus musik nyanyikan lagu ini. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih kami telah mendengarkan isi hati-Mu. Kami telah mendengarkan kerinduan-Mu ya Tuhan bagi hidup kami. Rancangan-Mu bagi kami adalah rancangan penuh damai sejahtera, penuh sukacita. Dan itu bisa kami peroleh jika kami memiliki hati yang benar di hadapan-Mu. Jika kami memiliki hati yang damai, yang penuh sukacita, yang bersih, memiliki hati yang luas. Walaupun setiap hari kami menghadapi percikan-percikan tinta hitam, tapi itu tidak pengaruh bagi kami. Karena kami memiliki hati seluas samudra.
apa kami balas kebaikan-Mu? Kami sudah tahu jawabannya Tuhan. Kami balas dengan mempersembahkan hati kami. Kami balas dengan mempersembahkan kado termahal buat Engkau. Kenapa mahal Tuhan? Karena mahal itu membutuhkan pengorbanan. Karena sesuatu yang mahal itu, sesuatu yang bernilai tinggi itu membutuhkan pengorbanan. Engkau tahu tidak mudah bagi kami untuk membereskan hati kami, karena masih ada daging, masih ada hal-hal yang mengotorinya. Tapi kami percaya dengan tuntunan Roh Kudus-Mu, setiap hari kami bersihkan hati kami. Dan setiap hari juga kami persembahkan hadiah termahal bagi kami. Karena Engkau yang kami cintai. Kado termahal yang bisa kami persembahkan bagi-Mu adalah hati kami yang bersih, yang indah. Sekali lagi, kenapa mahal? Karena sesuatu yang mahal itu butuh pengorbanan. Dan kami siap. Kami berkomitmen di sini untuk bayar harga mahal itu. Kami siap berkorban, kami siap menderita, memikul salib-Mu, memiliki hati yang sesuai harapan-Mu, hati yang indah. Persembahan dari kami buat Engkau Bapa, Pencipta dan Penguasa alam semesta raya. Sampai tiba waktunya kami menghadap Engkau, dan Engkau katakan, kami berkenan di hadapan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan firman-Mu, tapi Roh Kudus belum selesai bekerja. Selesai ibadah ini, terus Engkau urapi, terus Engkau sertai jemaat-Mu di tempat ini. Setiap hari kami diingatkan untuk memiliki hati yang bersih. Kami diingatkan untuk mempersembahkan hati yang mahal kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Bapak Ibu Saudara, kita semua yang percaya dan telah menerima tuntunan firman Tuhan, kita katakan sama-sama, amin.